Mohon maaf, saya dalam kendala video, jadi Oke. hanya video saja. Terima kasih buat penjelasan Prof. Bambang. Ada 2 pertanyaan singkat. Saya tadi coba melakukan semacam periodisasi, Prof. Mentalitas pemikiran gitu dalam sejarah filsafat. Nah, saya menemukan misalkan dalam fase-fase awal orang-orang prasokratik itu mungkin bisa disebut sebagai orang-orang yang mentalitasnya tuh katakanlah zeitgeist, dalam bahasanya Hegel itu orang-orang yang mencari pada mulanya ada apa, arche gitu. Nah, kemudian kalau bergeser kepada abad pertengahan itu mentalitasnya itu Tuhan adalah segalanya. Nah, kemudian bergeser ke modern, saya berasa menemukan manusia tuh rasio manusia adalah segalanya. Nah, ketika saya berhenti di dalam kontemporer, nah ada postmodern itu, saya berasa agak kesulitan menemukan mentalitasnya. Kira-kira menurut Prof apa yang bisa cocok? Apakah cukup diwakilkan oleh Derrida yang mentalitasnya itu adalah kesaling tergantungan atau relasi adalah segalanya? Justru dalam kecocokan satu dengan lain itu justru mereka saling berelasi. Apakah itu gitu? Nah, yang kedua, pertanyaan saya, pasti banyak hal yang baik dari semangat Posmo ini. Bagi saya sendiri, Gaston Bachelard itu salah satu inspirasi yang bisa menerobos terbentuknya pengetahuan-pengetahuan baru, tidak hanya berbasis konsep-konsep lama, tapi membuka ruang-ruang bagi imaji baru untuk menjadi landasan daripada penemuan ilmiah yang baru. Nah, cuman saya berangkat kepada imajinasi itu, bisakah dikatakan gitu, Posmo itu semacam konsekuensi dari imajinasi manusia yang kadang-kadang bisa liar. Misalkan manusia itu punya perasaan anxiety, kecemasan, dia bisa sangat menderita akan situasi itu, padahal itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Ya. Kalau ditanya pertama tadi, zeitgeist untuk zaman ini apa, di era postmodern ini apa gitu. Kalau tadinya tuh dulu-dulu prasokratik mencari unsur paling dasar, arche, lalu melompat kemudian metafisik, tapi kemudian di era abad pertengahan teologis dan kemudian manusia antroposentris. Sekarang apa dong gitu kan? Kita masih di zaman itu, Mas ya. Kita masih di era itu, sehingga kita berada dalam transisi ini yang belum tahu persis sebetulnya arahnya tuh kemana gitu. Itu milenium baru tuh benar-benar seperti era Renaissance yang betul-betul patahan atau babakan baru sesudah abad pertengahan, kira-kira kayak gitulah. Ini milenium baru benar-benar situasi baru yang kalau zeitgeist keseluruhannya kita hanya bisa meraba-raba sih ya. Misalnya bahwa dalam tendensi kita, dalam segala kecemasan kita dan konflik-konflik kecil di mana-mana, tetap sebetulnya bisa kita lihat hari-hari itu, entah itu namanya krisis identitas, entah itu separatisme, entah itu apalah gitu, itu side effect dari tendensi makin menyatunya kita, gitu kan. Side effect dari tendensi makin menyatunya kita yang ketika dipaksakan secara fisik, ujuk-ujuk kita tiba-tiba kita menyatu secara mental, kita belum siap. Ya memang ada problem identitas nanti di situ, ada problem apalah keterbukaan yang lantas mendobrak sistem dan sebagainya gitu. Tapi nyatanya memang situasi kita, at least secara fisik, secara teknologis, sudah tidak bisa mengelak dari makin menyatu gitu. Menyatu tuh bisa dalam arti apapun, antar bangsa makin menyatu, antar ideologi makin melebur, antar disiplin ilmu makin berinteraksi, antar agama mau tidak mau.
yang saya kok menduga makin sulit dielakkan itu ya, kohesi itu. Memang lewat banyak krisis, tapi sepertinya ada arah ke situ juga. Itu pertama. Kedua, karena kita masih dalam proses transisi, paling yang bisa kita tangkap itu berbagai gejala, dan itu tuh banyak ya, gejala sih banyak ya. Kata kunci itu tadi beberapa sudah saya sebutkan juga sih, apa namanya, cara berpikir tidak linier, lalu hibriditas, lalu tapi itu semua fenomen-fenomen gitu kan, apa, networking dan sebagainya. Ya itu apalah simptom atau gejala barangkali kalau lebih positif, gejala-gejala yang tapi ujungnya kemana? Kalau yang arus kuatnya kalau menurut saya tadi itu semacam ada unifikasi yang misterius, entah persis nanti bentuknya kayak apa. Oh, lalu tadi Gaston Bachelard, ya apakah postmodernisme itu jangan-jangan produk imajinasi atau kecemasan yang ya enggak gitu loh. Karena manusia tuh suka liar sekali gitu ya imajinasinya tuh. Iya sih. Tapi sebagian besar sebenarnya kalau yang disebut postmodernisme itu memang tidak hanya dari imajinasi sih Mas. Itu dari sebagian besar dari krisis, dari kayak kemodernan yang memuncak pada dua perang dunia satu, perang dunia kedua, itu real sekali gitu. Kalau bahasanya Lyotard, itu event banget gitu. Itu event gitu, yang betul-betul memaksa kita berpikir ulang. Terutama di dalamnya itu kan ada peristiwa Hitler itu. Kok bisa sih kayak gitu ya. Di satu sisi Hitler itu puncak eksperimen-eksperimen ilmiah yang dahsyat gitu, yang di kemudian hari dikelola, dipercanggih oleh Amerika. Tapi itu eksperimen ilmiah yang maut sekali dalam banyak hal, sampai segala proyek luar angkasa dan apapun lah. Itu eksperimen yang gila-gilaan. Artinya di situ ilmiah tuh ya rasional, tapi rasionalitas apa sambil menyingkirkan bangsa lain sampai membunuh, bahwa anak-anak Yahudi itu dimasukkan ke kamar gas segala macam. Ini rasionalitas macam apa sebenarnya gitu. Nah, itu semua fakta-fakta ini yang memaksa banyak pihak memikirkan ulang apa sih modern itu pada akhirnya gitu. Gitu. Jadi memang ini juga berdasar peristiwa sih. Berikut silakan.